Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Hello, hai, Assalamualaikum. Tiba masanya untuk program Voice of Nusantara. Baiklah, untuk edisi hari ini, hari Rabu, 21 Jun 2023, bersama-sama saya Ziana Nasir, peneraju dari Bernama Radio Kuala Lumpur, dan kita juga akan bersama-sama penyiar dari Voice of Indonesia sepanjang bersiaran. Jadi pastikan anda terus setia bersama-sama kami menerusi Voice of Nusantara. Ya, halo, selamat. Voice of Nusantara, program kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia. Setiap hari Rabu 11.30 pagi waktu Malaysia dan 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di Bernama Radio untuk anda. Ya, halo, Assalamualaikum, Ziana Nazir. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini dia rakan penyiar kita dari Voice of Indonesia. Perkenalkan diri. Ya, halo, senang sekali nih saya hari ini 21 Juni 2023 saya Dora menemani Anda nih para pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia dalam Voice of Nusantara. Jadi saya buka dengan pantun dulu nih Ziana ya. Iya, boleh, silakan. Boleh ya. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara Voice of Nusantara yang istimewa. Okey, saya juga ada pantun salam pembuka untuk Voice of Nusantara. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Salam siapa? Saya ucapkan Assalamualaikum pendengar semua, pendengar Bernama Radio, pendengar Voice of Indonesia juga. Baik, Dora. Okey, Dora, bagaimana dengan keadaan semasa suasana Jakarta, atau ada apa-apa yang menarik yang nak dikongsikan di awal bicara kita untuk program Voice of Nusantara ni? Ya, untuk tidak hanya Jakarta ya Ziana, memang di Indonesia saat ini tuh lagi serunya musim liburan sekolah nih. Jadi anak-anak sudah selesai sekolah dan akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan sekarang ini sekitar 3 minggu ya, ini musim liburan sekolah. Jadi nggak terlalu macet, tapi anak-anak sudah ini nih minta ya sama orang tuanya untuk diajak jalan-jalan nih Ziana nih. Jadi, itu biasa kan, bila masuk untuk liburan, anak-anak akan memang buat permintaan dengan ibu bapa nak pergi bercuti ke, nak pergi beriadah ke, atau mana-mana saja yang mereka impikan. Dari segi cuaca bagaimana di Indonesia sekarang kalau untuk liburan? Ya. Okey, kalau cuaca memang beberapa hari ini tuh hujan ya, beberapa hari belakangan ini untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Tapi masih cukup sejuk lah ya, sejuk. Kalau di Kuala Lumpur gimana cuacanya? Cuacanya kalau semalam sebelah petang hujan, tapi macam itulah, lebih kurang juga dengan Indonesia kan, kadang-kadang hujan, kadang-kadang cuacanya panas, tak menentu. Lalu kalau musim liburan nih, anak-anak biasanya di Kuala Lumpur kemana nih yang paling sering dikunjungi? Museum kah? Museum pun ada, tapi kebanyakannya pergi macam pusat sains negara, ataupun pergi, kalau tak hujan tu mungkin ibu bapa bawa pergi mandi-manda, kawasan beriadah, berrekreasi dan sebagainya. Ada juga mengambil kesempatan untuk pergi jalan-jalan. Contohnya kalau dari Kuala Lumpur sendiri, antara lokasi yang paling dekat lah nak pergi, kalau pantai sekitar Port Dickson, Negeri Sembilan. Nak tengok tempat-tempat bersejarah, pergi ke Melaka sahaja ada banyak tarikan di situ. Itu antara yang dekat lah kalau dengan KL.
Iya, kalau di Jakarta itu biasanya tuh ke Ancol ya. Ancol tuh kayak pusat hiburan. Jadi semuanya ada dari taman rekreasinya, pantainya, semuanya. Atau mungkin ke Jakarta Fair nih yang sedang dibuka selama sebulan. Jadi ini pameran produk wisata unggulan Indonesia, ada juga bazarnya, ada konser musiknya juga. Jadi wah ramai lah pokoknya ya bulan ini sama anak-anak yang libur sekolah nih Ziana nih. Iya, pastinya seronok. Tapi kalau di Malaysia sekarang ini sesi persekolahan dah pun bermula. Sesi untuk liburan belum lagi. Tunggu untuk sambutan Hari Raya Aidiladha. Ada cuti beberapa hari. Jadi mungkin di situ ibu bapa akan bawa anak-anak untuk balik ke kampung ataupun ambil kesempatan untuk pergi mana-mana bercuti. Okey, kita nak bawakan lebih lagi informasi dari Malaysia dan dari Indonesia bersama-sama dengan diorang melalui beberapa berita yang akan kita kongsikan melalui program Voice of Nusantara. Tapi untuk waktu ini Dora, kita berehat seketika. Okey, kita berjeda seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi. Semuanya di Bernama Radio untuk anda. Oke, silakan rekan Ziana. Baik, ya saya Dora. Baik, kita nak teruskan dengan berita yang pertama dari Malaysia berkaitan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau KPKM sedang meneliti cadangan perubahan agensi khusus untuk meningkatkan keterjaminan makanan sebagai agenda nasional. Timbalan Menteri berkenaan Chan Fung Hin berkata idea penubuhan agensi itu dicetuskan pada mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara atau NAKOL sebagai salah satu inisiatif untuk kurangkan kos sara hidup rakyat. Chan berkata kajian awal KPKM mendapati penubuhan agensi sekuriti makanan negara hendaklah dilihat secara holistik yang merangkumi 4 aspek utama. Yang pertamanya elemen ketersediaan, yang kedua kebolehcapaian, yang ketiga keselamatan makanan itu sendiri dan yang keempat pemakanan serta kestabilan dan kemampanan. Tambahnya dalam usaha untuk meningkatkan keterjaminan makanan, kerajaan turut mengamalkan pendekatan rentas kementerian bagi memastikan sistem makanan negara mantap dan berfungsi dengan cekap dan produktif. Itu dia. Kerajaan ketika ini, kerajaan Malaysia sedang meneliti cadangan untuk penubuhan agensi khusus bagi tingkatkan keterjaminan makanan. Itu dari Malaysia. Bagaimana pula Indonesia? Ya, kalau di Indonesia agensi khusus tingkat keterjaminan makanan ini kita juga punya namanya nih Badan Pangan Nasional. Jadi hampir sama sih fungsinya nih Ziana. Jadi saya langsung ke informasi selanjutnya ya. Ya, teruskan. Ini mengenai terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO dan ini membuktikan Indonesia dipercaya dunia. Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Dewan Eksekutif Badan Pariwisata Dunia UNWTO bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang untuk periode 2023 hingga 2027 yang mewakili kawasan Asia Timur dan Pasifik. Terpilihnya Indonesia disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno baru-baru ini. Sandiaga mengatakan pemilihan tersebut berlangsung pada 5th meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific di Residen Phnom Penh, Kamboja, Jumat 15 Juni 2023 yang dilakukan secara voting. Indonesia berhasil mendapatkan 16 suara, Tiongkok 15 suara, Jepang 14 suara, Korea Selatan 12 suara, dan Thailand 11 suara. Dan menurut Sandiaga Uno, hasil tersebut membuktikan bahwa dunia telah memberikan suatu kepercayaan yang besar kepada Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO akan meningkatkan peran Indonesia dalam pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun global. Okey, itu dia berita yang pertama dari Indonesia. Betul. Saya pasti ramai juga menantikan untuk berita yang seterusnya sebab melalui Voice of Nusantara ini kita berkongsi 3 berita dari Malaysia, 3 berita dari Indonesia sendiri. Betul Baik, sekali. Ziana beralih untuk berita yang kedua, Malaysia. Boleh, Dora? Silakan Ziana. Okey, ini berkaitan dengan Telegram sedia menjalinkan hubungan kerja lebih erat dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi membenarkan
mengandung jenayah siber. Sekarang ni macam-macam yang cuba dilakukan oleh penjenayah siber di alam maya. Kita tak nampak mereka sukar untuk mengenal pasti siapakah mereka. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata komitmen itu dinyatakan selepas Telegram mengadakan pertemuan dengan beliau di Ibu Pejabat PDRM Bukit Aman. Beliau berkata turut hadir dalam pertemuan itu ialah Pengerusi MCMC Tan Sri Salim Fatih Din, Ketua Polis Negara Tan Sri Akwil Sani Abdullah Sani, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Sri Ayub Khan Maidin PC dan beberapa pegawai tertinggi PDRM. Sementara itu Fahmi berkata sejak Januari 2020 sehinggalah Mei tahun ini, jumlah kerugian yang ditanggung rakyat Malaysia akibat pelbagai penipuan melalui Telegram telah mencecah 45 juta ringgit. Itu mesti Telegram sahaja. Justru kerajaan tidak akan berdiam diri dan membenarkan penyayah berselindung di sebalik identiti palsu. Pada 7 Jun lepas, Kementerian Komunikasi dan Digital menggesa Telegram mengadakan pertemuan dengan MCMC dalam masa terdekat bagi mengelak tindakan berhubung beberapa isu keselamatan siber. Kita sekarang ni terdedah dengan pelbagai ancaman. Betul. Kalau ancaman ataupun jenayah secara fizikal, kita nampak untuk kita siasat penipuan secara fizikal, kita nampak untuk cari siapakah suspeknya, subjeknya. Tapi bila di alam maya, dalam talian, penipuan berlaku tanpa kita sedari. Sedangkan mereka yang kita kategorikan sebagai golongan profesional, academician juga tertipu. Apatah lagi bagi mereka yang mungkin dari segi pendidikannya agak kurang, jauh di pedalaman dan sebagainya, kan semua orang berisiko untuk menjadi mangsa penipuan. Betul dalam sekali. Talian. Dan ini harus hati-hati ya Ziana ya. Jangan mudah sekali kalau ada link-link yang dikirim gitu dari Telegram atau dari WhatsApp, jangan langsung mudah pencet ya, diklik ya. Ini harus hati-hati, apalagi meminta identitas diri nih. Ini harus sangat berhati-hati. Kalau di Indonesia sendiri tuh ada khusus nih untuk kepolisian yang membidangi masalah cyber. Ada polisi cyber di Indonesia. Jadi bisa masyarakat yang merasa tertipu dengan kejahatan cyber ini bisa melaporkan langsung ke polisi cyber nih. Ziana. Betul. Ya, kalau di Malaysia sendiri ada talian untuk mereka yang menjadi mangsa penipuan ini buat aduan seandainya anda tertipu. Taliannya adalah 997 yang mana penubuhan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC mungkin juga belum diketahui secara meluas dalam kalangan masyarakat, walaupun penubuhannya mendapat sambutan yang baik. Apapun, kita harapkan sesiapa saja yang menjadi mangsa penipuan segera buat laporan, buat aduan. Nombornya 997 ya. Ya, itu di Malaysia. Okey. Lanjut ke informasi selanjutnya ya Ziana ya. Baik. Dan ini menarik sekali karena perusahaan Indonesia ambil bagian dalam Africa's Big Seven 2023. Jadi 14 perusahaan terkemuka Indonesia turut ambil bagian dalam gelaran Africa's Big Seven tahun 2023 edisi yang ke-20 yang digelar di Gallagher Convention Center Johannesburg, Afrika Selatan 18 hingga 20 Juni 2023. Hal tersebut disampaikan Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria, Victor Joseph Sambuaga saat membuka secara resmi Pavilion Indonesia. Africa Big Seven adalah pameran bisnis tahunan yang diselenggarakan di kota metropolitan Afrika Selatan, Johannesburg. Dan pameran diikuti sekitar 3.500 pelaku bisnis dari 37 negara dan mendatangkan banyak pengunjung. Victor Joseph mengatakan event ini dapat meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Dan menurutnya tantangan penetrasi produk Indonesia ke pasar Afrika Selatan dan negara sekitarnya tidaklah mudah. Karena berbeda dengan produk negara-negara asal benua Eropa dan negara-negara lainnya yang dikenakan biaya relatif lebih rendah, produk Indonesia ini masih dikenakan tarif yang cukup tinggi. Dengan besarnya animo pengunjung ke Pavilion Indonesia, Victor berharap dapat membuka pasar baru, meningkatkan akses pasar dan mempromosikan produk Indonesia di Afrika. Dan menariknya nih Ziana, ada 14 perusahaan ya yang ikut di Pavilion Indonesia. Salah satunya ini adalah Indofood Sukses Makmur. Ini produksi mie instan nih. Kalau di Afrika, ini mie instan Indonesia. Kalau Ziana boleh tahu ya, ini favoritnya tuh Indomie. Pernah coba Indomie, Ziana? Pernah, sedap. Sedap sekali ya. Ya, saya pasti rakyat Malaysia sudah terbiasa dengan Indomie sendiri. Ziana rasa apa? Mie goreng atau kari ayam?
mie goreng yang asli. Wah, itu rasanya ketagihan. Kayaknya satu bungkus tuh nggak cukup deh. Tahu tak apa. Cukup mudah sekarang kan, apa saja hidangan yang kita rasa kalau malam-malam ke rasa macam tiba-tiba lapar, kita boleh saja masak mie segera, tak ada masalah, tapi jangan amalkan selalu, itu saja. Kena jaga kesihatan. Betul ya, harus jaga kesehatan nih. Okey, baik Dora, pastinya kejap lagi kita akan bawakan lebih lagi informasi berita dari Malaysia dan dari Indonesia. Berita yang terakhir untuk Voice of Nusantara. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini bersama-sama Dora dan Ziana Musi, Voice of Nusantara. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Okey, kembali bersama-sama Dora dan Ziana. Kita bergabung hari ini seperti biasa. Kalau setiap hari Rabu kita ada Voice of Nusantara, Bernama Radio dan penyiar dari Voice of Indonesia. Terima kasih kepada yang sedang mendengar kami di kedua-dua platform, sama ada melalui media sosial ataupun secara langsung waktu ini melalui frekuensi dan sebagainya. Baik Dora. Ya, berita terakhir ya. Silakan rekan Ziana nih. Okey, berita yang terakhir, berita yang ketiga dari Malaysia. Ini berkaitan dengan 5 saintis muda negara akan mewakili Malaysia pada mesyuarat Nobel Laureate ke-72 di Jerman yang dijadualkan berlangsung mulai 25 hingga 30 Jun ini. Menurut Akademi Sains Malaysia ASM, saintis muda berkenaan ialah Dr. Liana Azmi, usianya 34 tahun dari Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Nur Hasmira Muhammad, 33 tahun dari Universiti Teknologi Mara, Dr. Wong Yin Hao, 35 tahun dari Tellers University, Dr. Afifah Muhammad, 33 tahun dan Dr. Wong Sok Puan, 34 tahun dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam kenyataan hari ini, ASM menyatakan yang mereka akan menyertai 630 saintis muda terpilih seluruh dunia yang akan berinteraksi secara langsung dengan sekurang-kurangnya 40 pemenang anugerah Nobel dalam mesyuarat kali ini yang didedikasikan dalam bidang fisiologi ataupun perubatan. Menurut Presiden ASM, Rangkap Penasihat Sains, Teknologi dan Inovasi kepada Kerajaan, Datuk Dr. Tengku Muhammad Azman Sharifadin, menyatakan penyertaan Malaysia itu adalah antara usaha ASM menerusi kolaborasi antarabangsa untuk memperkasakan saintis muda dengan menyediakan mereka peluang untuk bekerjasama dengan saintis terkemuka di seluruh dunia. Dan menurut ASM, Malaysia telah menghantar 84 orang saintis muda termasuklah peserta tahun ini untuk ambil bahagian dalam mesyuarat Nobel Laureate sejak 2004 lagi. Itu dia berita terakhir dari Malaysia. Indonesia pula, apa beritanya? Ya, kalau Indonesia sendiri berita terakhirnya ini mengenai promosi desa wisata ke seluruh dunia. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, mengajak semua pihak untuk turut mempromosikan potensi desa-desa wisata Indonesia ke seluruh dunia, termasuk melalui ajang pameran yang digelar di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf, Nimade Ayu Martini dalam peluncuran pameran Discovering the Magnificence of Indonesia Expo di Jakarta baru-baru ini. Nimade Ayu Martini mengatakan Indonesia punya sekitar 4.000 desa wisata dari total 74.000 desa yang sangat potensial untuk dijadikan konsep desa wisata yang dinilai lebih relevan dengan tren wisata saat ini yang lebih spesialis, personalized dan memberikan pengalaman baru dan unik bagi para wisatawan. Nah, menurut Nimade Ayu Martini, Kemenparekraf terus berupaya mengembangkan potensi desa wisata di seluruh Indonesia. Salah satunya nih melalui gelaran Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI yang mengkurasi desa-desa dengan berbagai kriteria termasuk aspek kebersihan, atraksi, potensi kerajinan dan lain sebagainya, dengan tujuan keberlanjutan dalam pariwisata atau sustainable tourism. Ini bisa diterapkan dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh warga desa. Nah, itu informasi terakhir mengenai desa wisata nih, Ziana. Kalau di Malaysia ada nggak sih desa wisata atau wisata mengunjungi desa-desa begitu?
Oh, ada. Kalau Dora ada rakan-rakan dari Indonesia datang ke Malaysia sendiri pun memang kita ada, kalau wisata macam daerah kawasan kan, lokasi macam tu, yang pastinya menarik perhatian pelancong, sama ada pelancong dalam negara maupun luar negara. Sebab di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai kaum, budaya, agama kan, adat, resam dan sebagainya. Banyak perkara yang cukup unik, cukup indah yang mungkin belum lagi berjaya dilihat sebelum ini, belum lagi dipertontonkan di kaca TV dan sebagainya. Boleh datang sendiri ke Malaysia, kita boleh bawa jalan-jalan. Banyak sangat tempat-tempat menarik. Ziana sendiri pun ada banyak lagi tempat di Malaysia yang tak sempat Ziana nak kunjungi, nak menjelajah, tak sempat lagi, Dora. Ya, betul. Jadi kalau kita mau merasakan seperti kegiatan atau kehidupan para petani mungkin ya, itu bisa mengunjungi desa wisata. Karena kalau kita desa wisata tuh Ziana, kita tuh harus homestay ya, tinggal di rumah mereka. Bagaimana merasakan masakannya, bagaimana kegiatan kerja sebagai petani, bagaimana mungkin merajut, membatik, dan berternak mungkin di sana ya, di desa wisata. Tapi memang seronok bila kita dapat bawa khususnya anak-anak kita yang masih lagi kecil kan. Mereka generasi baru, mereka tidak mengetahui bagaimana aktiviti pertanian, pembajakan sawah dan sebagainya. Bila kita menginap di homestay ataupun inap desa, dalam bahasa Melayu inap desa, okey, kita bukan saja ada keluarga angkat, kita akan juga menyertai pelbagai aktiviti rutin harian penduduk di kampung berkenaan turun ke bendang, pergi menangkap ikan haruan atau apa saja aktiviti yang mungkin tak pernah dicuba oleh anak-anak kita. Tapi inilah peluangnya kalau kita di sekolah, elok bawa anak-anak untuk sama-sama belajar dan mengetahui apa yang dilakukan di sesebuah perkampungan. Memang ada kampung-kampung yang sememangnya menjadikan kawasan itu sebagai kawasan homestay, inap desa untuk tujuan berkenaan pendidikan, pembelajaran, mengenal sendiri kan kampung halaman, mengenal sendiri budaya masyarakat setempat dan macam-macam lagi. Dan itu seronok sekali ya, seru pokoknya. Memang seronok sangat-sangat. Bukan kata anak-anak yang gembira, happy pastinya. Mak ayah pun akan happy sebab dah lama tak masuk bendang, tak masuk parit dan sebagainya. Sudah lama tidak ke sungai ya, menangkap ikan. Tak masuk sungai tangkap ikan, ya betul. Saya setuju tu. Tiba-tiba saya pun ingin nak pergi menginap di homestay, inap desa. Okey. Kalau dari Kuala Lumpur ada yang terdekat, Ziana, untuk inap desanya? Ada banyak sebenarnya di sekitar Kuala Selangor pun ada, di kawasan Hulu Langat pun ada. Boleh dikatakan setiap negeri pasti ada homestay. Okey. Ini salah satu jenis wisata baru karena ini sustainable tourism ya. Wisata berkelanjutan. Jadi kita bisa tetap memelihara lingkungan dan juga belajar bagaimana dekat dengan alam begitu. Ziana, betul. Okey. Itu saja masa yang kita ada. Dora rasa macam cepat. Cepat sekali kan? ya. Padahal masih banyak kali saya bersiaran bersama Dora. Padahal ingin terus ya, lanjut ya harusnya ya. Iya, jadi sebelum kita berakhir, apa kata-kata Dora sendiri mewakili rakan-rakan dari Voice of Indonesia untuk hari ini? Iya, terima kasih para pendengar Voice of Indonesia dan juga Bernama Radio sudah mendengarkan siaran Voice of Nusantara selama beberapa minggu ini. Dan memang hari ini aduh sayang sekali ya, ini mungkin episode terakhir ya. Aduh sedih sekali rasanya ya. Dan tentunya terima kasih untuk kerjasama penyiaran yang sudah terlaksana mulai 10 Mei 2023. Semoga kehadiran Voice of Nusantara ini punya arti ya, punya arti hubungan yang mendalam antara Indonesia dan juga Malaysia nih. Tentunya saya atas nama seluruh kerabat kerja, saya Dora dari Voice of Indonesia dan juga Ziana Nazir dari Bernama Radio mengucapkan terima kasih ya. Dan pantun juga nih dari saya mungkin ya. Iya, pantun yang terakhir. Pantun yang terakhir Voice of Nusantara. Baik-baik ya, silakan Dora. Ya, belilah kain simpan dalam peti, kain dibuat, benang dirajut. Kerjasama Voi dan Bernama bolehlah terhenti, namun silaturahmi kita tetap berlanjut. Ya, mudah-mudahan amin. Saya senang banget dapat berkenalan, bersiaran bersama-sama rakan-rakan dari Voice of Indonesia sepanjang kita bersiaran untuk program Voice of Nusantara. Saya juga Ziana Nasir mengambil kesempatan mewakili kru penerbitan di Bernama Radio Kuala Lumpur ini sendiri mengucapkan terima kasih kepada semua atas kerjasama yang baik diberikan selama ini. Saya pun nak akhiri dengan pantun juga, Dora.
Okey, anak petani bawa lemari bentuk kotak 4 persegi. Perpisahan ini tidak terhindari. Semoga kelak berjumpa lagi. Kita jumpa lagi. Ya, InsyaAllah. sampai Ada masa jumpa. luang. Okey, Thank you. Bye. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.